di hamba-Mu Pak Roma yang sudah menaikkan pujian. Tiba waktunya kami belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan memberkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan hamba-Mu dan berkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami belajar mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur jumpa kembali di GKS Community. Terima kasih untuk Ko Yeremia yang memberikan kesempatan. Terima kasih Pak Roma. Terima kasih untuk semua kita. Baik, malam hari ini saya ingin membagi berkat Tuhan yang pernah saya alami, khususnya mengenai mujizat Tuhan. Nah, 3 rahasia mujizat tentu dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara pernah menerima mujizat Tuhan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dan dalam hal-hal yang lain. Satu ketika saya masih SMA kelas 3, hari Senin tepatnya, hari itu adalah hari ujian. Saya sudah belajar dan pagi itu saya dengan semangat bersiap diri dan mandi pada pagi hari itu. Mulai mandi, saya mulai berkata dalam nama Yesus, Tuhan, saya mau mandi. Lalu selesai mandi, saya berkata, terima kasih Tuhan, saya sudah selesai. Kemudian saya berganti pakaian, saya berkata dalam nama Yesus, saya ganti pakaian. Dan tiba saatnya makan, saya berdoa dalam nama Yesus, singkat cerita saya makan. Setelah itu saya berangkat sekolah. Kebiasaan saya adalah waktu itu suka sembunyi, kalau sembunyi di balik pintu untuk berdoa sebentar. Mau berangkat sekolah, saya katakan, Tuhan, saya mau berangkat sekolah, dalam nama Yesus berkati saya. Singkat cerita, saya naik taksi dan saat saya duduk, saya berkata dalam nama Yesus, saya duduk. Singkat cerita, karena perjalanan cukup lama, sampai di sekolah, saya turun dalam nama Yesus, saya turun. Masuk pintu gerbang sekolah, saya berkata dalam nama Yesus, saya masuk. Dan masuk kelas, saya berkata dalam nama Yesus. Entah hari itu, pokoknya dalam gerak-gerik saya, tanpa saya sadari, tanpa saya takut mau ujian, tapi saya berulang kali berkata dalam nama Yesus. Bahkan saat ujian berlangsung, saya berdoa sebentar, lalu saya katakan dalam nama Yesus. Nah, di permulaan ujian hari itu, setelah saya berkata dalam nama Yesus, saya merasakan seluruh badan merinding, lalu mulai bergetar halus, bergetar dan sangat luar biasa. Saya rasakan halus sekali dan mungkin hampir 1 menit saya rasakan, cukup lama. Lalu saya berkata, Tuhan, saya mau mengerjakan soal nanti lagi, saya bilang seperti itu. Nah, hari itu pengalaman yang sangat indah, sudah lebih tentunya dari 15 tahun lebih. Hari ini saya sudah usia 40, kemudian pengalaman itu sudah lama berlalu. Tapi saya menyadari satu hal, bahwa di dalam nama Yesus itu adalah rahasianya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana menerima mujizat? 3 rahasia. Kita mau belajar dari Markus 10, dari Bartimius. Tentunya tidak asing lagi bagi setiap kita siapa Bartimius. Bartimius seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Ketika itu firman Tuhan berkata, Yesus dan muridnya di Yeriko. Lalu keluar dari Yeriko bersama dengan para murid, dan orang banyak berbondong-bondong menyertai Yesus. Kemudian ada seorang pengemis yang tadi sudah saya sebutkan, namanya Bartimius. Dia duduk di pinggir jalan, dia meminta-minta, pakaiannya lusuh, dan di sanalah setiap hari Bartimius berada, menantikan uluran belas kasihan dari orang. Namun hari itu hari yang sangat berbeda, karena Yesus lewat di jalan di mana Bartimius itu bekerja.
Jadi pekerjaannya dia mengemis dengan baju lusuhnya. Tentunya kita sering mendapati di jalan-jalan ada pengemis. Tapi pengemis yang ini kok spesial, karena namanya tertulis dan harum sampai hari ini tercatat di dalam kitab suci. Nah, rahasia yang pertama dari Bartimius adalah di Markus 10 ini. Yang pertama adalah di ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi yang pertama rahasianya adalah memiliki pendengaran yang peka. Memiliki pendengaran yang peka. Melatih kepekaan rohani itu adalah sebuah keputusan pribadi. Saya studi di STT S1, saya tempuh 5 tahun, dan kali ini saya masih menempuh S2. Kalau Tuhan izinkan pada bulan 8 nanti saya wisuda S2-nya. Nah, artinya saya menempuh studi lebih dari 7 tahun nanti kalau selesai. Saya total dari S1 saya. Nah, kita tidak bisa mendapatkan pertumbuhan spiritual growing itu di bangku kuliah. Di bangku kuliah itu hanya perlengkapan. Kalau andai kata kita petani, kita mendapatkan perlengkapan cangkul, asah, batu asah, dan lain sebagainya. Jadi pertumbuhan rohani harus kita harus memiliki sebuah keputusan pribadi untuk bertumbuh secara spiritual. Siapapun orang Kristen itu. Karena dalam penggembalaan mungkin hari ini saya sudah lebih dari 20 tahun. Karena saya menceburkan diri dari semenjak belia. Sudah ikut merintis gereja, kemudian masuk sekolah STT sampai hari ini. 20 tahun lebih terjun di pelayanan, penggembalaan, misi, kemudian perintisan gereja, ngajar di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, putuskan. Yang pertama adalah memiliki kepekaan, memiliki pendengaran yang peka kepada berita yang ada di sekeliling kita. Karena di bagian ini Bartimius, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Nah, perhatikanlah percakapan di lingkungan Anda. Apakah ada yang mempercakapkan nama Yesus orang dari Nazaret itu? Dalam persekutuan, tidak peduli jumlahnya berapa. 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Kalau ada 100 orang, tapi tidak membicarakan Yesus, Anda harus juga peka dengan hal ini. Jadi miliki pendengaran yang peka. Telinga rohani kita harus kita latih. Tanpa latihan, kita tidak bisa. Dimulai dari mendengar lingkungan kita. Pilihlah berita yang benar. Pilihlah kabar yang benar. Pilihlah kebenaran, yang terutama kalau membicarakan nama Yesus. Dalam hal ini adalah spiritual growing, adalah pertumbuhan pribadi. Pilih itu. Berkumpulah dengan orang-orang yang bertumbuh secara pribadi, yang memiliki kepekaan. Tidak asal-asal peka. Dan jangan sembarangan mendengar dan berkata. Karena saya mempelajari karunia yang paling mudah ditiru, bahkan dimanipulasi adalah karunia bernubuat. Saya mendengar suara Tuhan. Hati-hatilah. Hati-hati. Karena tidak dengan mudahnya dalam pengalaman pelayanan kita mendengar suara Tuhan itu kita harus menguji lalu buahnya nanti bagaimana. Tidak semua sepertinya manis kita dengar. Karena sekali lagi kepekaan harus ditingkatkan. Buatlah keputusan. Kepekaan kita harus dibangun. Bagaimana Pak membangunnya?
Yang pertama tentunya konsumsilah firman Tuhan. Konsumsilah firman Tuhan, itu nomor satu. Saya membiasakan diri untuk hal ini dalam segala situasi, berusaha, jatuh bangun, berusaha mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Hampir 2 minggu ini saya menyerukan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sekali saya berseru, mungkin 1 jam, saya bisa berulang kali dalam hati memanggil-manggil nama ini. Ya memang sepertinya tidak ada yang terjadi, tapi putuskanlah membangun kehidupan spiritual. Karena ini rahasia nomor 1 untuk mencapai mujizat. Tidak semua pelayanan yang berkata mujizat, lalu pelayanannya menghasilkan mujizat. Karena Tuhan itu tidak murahan mengumbar mujizatnya dengan sembarangan. Tidak. Dia memberikannya secara spesial. Memang matahari diberikan kepada semua orang. Tapi lihatlah, Bartimius, kalau dicermati dalam ayat firman Tuhan Markus 10 ini, ayat 46-52 ini, itu hanya Bartimius yang menerima mujizat. Banyak orang yang menghalangi dia. Jangan teriak-teriak kamu, jangan menyusahkan guru. Bahkan banyak orang berbondong-bondong, ayat 46. Muridnya juga ada, bahkan yang menghalangi mungkin muridnya di sini. Dan Bapak Ibu perlu tahu, saya merintis gereja di Jakarta nggak mudah. Sampai hari ini, tadi siang saya cari tempat itu belum dapat. Tidak mudah. Berkatnya sudah ada, tempatnya sampai hari ini belum dapat. Dan saya pernah merintis gereja yang menghalangi, maaf, anak Tuhan juga, murid Tuhan. Nah, pekalah. Nomor 1, miliki pendengaran rohani yang peka. Dilatih dengan mengkonsumsi firman Tuhan, dengan menyelidiki firman Tuhan, dengan menyelam ke dalam firman Tuhan. Dan kejarlah yang namanya Yesus. Dalam hati mulai berseru, memeditasikan, merenungkan, memikirkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalimat ini sepele. Yesus anak Daud, lalu kasihanilah aku. Sepertinya sepele sekali, tapi kandungan di dalamnya itu dahsyat, luar biasa. Kalau silakan dipelajari. Saya hanya ingin berbagi rahasia mujizatnya. Jadi yang pertama, miliki pendengaran yang peka tentang apa yang Anda dengar. Putuskan yang Anda dengar adalah itu, seperti Bartimius, itu adalah Yesus orang Nazaret. Pelajari Yesusnya, bicarakan Yesusnya, gali siapa Yesusnya. Maria, sang perawan itu, mengandung Yesus saat berkunjung ke keluarga Elisabet. Shalom, begitu saja. Bayi di dalam rahim Elisabet mendapatkan urapan dan jadilah nabi. Jadi orang yang mengandung di dalam dirinya Yesus orang Nazaret itu membawa urapan yang dahsyat, membawa mujizat bagi orang lain, seperti halnya Maria yang mengandung Yesus. Jadi saat kita memutuskan untuk mengkonsumsi firman Tuhan, lama-lama Yesus bertumbuh berkembang, karena Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, firman yang jadi daging. Konsumsilah firman, simpanlah firman dalam hati, renungkan baik-baik, dan tekuni itu, maka Anda akan mengandung seperti Maria. Tidak mengandung secara fisik, tapi secara rohani. Urapan akan ada pada Anda. Dan saat Anda berkata shalom, atau berkata apa saja yang memuliakan nama Tuhan, Anda akan menjadi berkat dan memberkati hidup Anda. Nah, yang kedua, di ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Nah, di ayat selanjutnya, lalu ia meninggalkan,
49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, kalau kita mengkonsumsi firman, kita memeditasikan Yesus, memiliki pendengaran yang tajam, peka, dan Yesus tinggal dalam hidup kita, firman itu tinggal dalam hidup kita, lihat apa yang terjadi. Yesus merespon, panggil dia. Kekristenan itu bicara relationship, hubungan. Jadi kekristenan itu tidak berbicara masalah ke gereja berapa kali dalam seminggu, persembahanmu banyaknya berapa, rumahmu seperti apa, wajahmu seperti apa. Tidak seperti itu. Jadi kekristenan itu adalah hubungan, miliki hubungan yang serius. Konsumsi firman Tuhan, masukkan Yesus dalam hati. Sekali lagi saya ulang-ulang, meditasikan Yesus, renungkan Yesus, simpan. Seperti Bartimeus, ini resepnya luar biasa. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Serukan itu terus dalam hati, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Jadi roh kita harus dibangun, hati kita harus diisi. Kalau kita tidak mengisi hati kita dengan firman Tuhan, saya pastikan kalau nggak percaya, uji mulai setelah nanti, besok dan kapan, uji kalau nggak percaya. Kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan, liar hati kita, pikiran kita akan liar, pikiran kita akan kemana-mana. Mikirkan relasi dengan A, dengan B, dengan C yang menyakitkan, dengan D yang mengecewakan, dengan tetangga, dengan saudara, dan lain sebagainya. Pikiran kita ini liar. Oleh karena itu, kuasai pikiran kita dengan cara yang pertama, masukkan firman Tuhan dalam hati kita. Jadi peka-pekalah pendengaran kita. Saya ulang lagi yang pertama tadi, miliki pendengaran yang peka. Bartimeus ini tidak sembarangan mendengar. Saat dia mendengar itu Yesus orang Nazaret, dia langsung berseru-seru. Kalau dipelajari ayat ini sepertinya sederhana, tapi ada kata semakin keras ia berseru. Semakin keras ia berseru. Apakah seruan kita selama ini sudah mengguncangkan hati Yesus atau belum? Kalau belum, mulailah malam ini. Jadi guncang hati Yesus, bangun hubungan, karena kekristenan adalah hubungan. Hubungan yang sangat lekat, bukan hanya baik, bukan hanya berkualitas, lekat. Jangan meninggalkan hubungan dengan Yesus. Firman apapun yang Anda pikirkan, masukkan dalam hati. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Nah, miliki hati yang kuat. Yang kedua itu, miliki hati yang kuat, ayat 48 dan 49. Panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Mau mujizat? Rahasia mujizat yang kedua adalah kuatkan hati. Saya sakit ginjal 4 tahun. Tahun keempat saya sembuh. Waktu saya kelas 3, waktu di bangku teologi. Tengah malam, bukan di tengah kampus, di asrama. Saya pulang pelayanan, sore itu hari Minggu, lalu saya belum sempat mandi karena sudah capek dan lelah. Saya langsung istirahat. Tengah malam saya terbangun, pintu rumah asrama tersebut belum saya tutup, kemudian jendela juga belum saya tutup. Lalu saya bangun, saya tutup semuanya, saya kembali ke tempat tidur. Saya ingat-ingat apalagi yang belum saya kerjakan. Saya ingat persis, saya belum makan dan belum mandi. Jadi malam itu saya putuskan tidak makan dan tidak mandi, karena terlalu lelah pulang pelayanan. Di tepatnya di kota Sumpiyuh di Jawa Tengah, di daerah Banyumas. Lalu kampus asrama tempat saya tinggal dengan
perintisan pelayanan yang saya rintis itu jauhnya 30 kilo. Dan itu pertama kali saya ngerintis gereja dari 1-2 orang jadi 5 orang. Lalu kemudian ada yang jual tanah, membelikan saya motor, dan lain sebagainya. Akhirnya saya sampai di bawah Tuhan sampai ke Jakarta ini. Jadi mau mujizat, miliki hati yang kuat. Kuatkan hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau. Jadi kalau kita ini punya hati yang kuat, Yesus mau memanggil kita. Yesus mau merespon seruanmu, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Itu harus bertalu-talu. Jangan bingung berdoa, Tuhan besok begini, besok begitu, besok begini. Tuhan 2023 pemerintah bilang gelap, si A bilang begini, ramalan bilang begini. Saya nggak bingung, Bapak Ibu. Tema pelayanan saya bersama dengan keluarga saya di sini, bersama dengan umat Tuhan, bersama juga dengan persekutuan hamba Tuhan yang sudah kami kerjakan selama 3 tahun ini. Temanya adalah berjalan dalam kemustahilan. Firman Tuhannya dari Petrus yang berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Jadi 2 orang berjalan di atas air, Yesus dan Petrus. Akhirnya Petrus berhasil berjalan di atas air, betul? Karena dia memandang Yesus. Sekalipun tenggelam, tapi di sana ada Yesus yang terpenting. Saya tidak mempermasalahkan tenggelamnya, tapi Yesus yang tolong. Jadi serukan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bangun pendengaran yang tajam. Nah, yang kedua, miliki hati yang kuat, yang kokoh. Jadi semakin keras berseru, ketok hatinya Yesus. Yesus di kitab Wahyu berkata, aku mengetok. Adakah yang membukakan pintu? Yang dimaksud adalah pintu hatinya. Nah, kalau Yesus mengetok, baliklah mengetok sekarang. Jadi nanti kalau berjumpa, wah Tuhan ternyata begitu. Jumpa dengan Tuhan itu indah. Pasti terjadi mujizat. Di mana tidak terjadi mujizat? Di Gerasa, di kuburan, terjadi KKR. Baca firman Tuhan. Di Gerasa, orang gila sembuh. Perempuan pendarahan di tengah jalan, di tengah keramaian, sembuh. Berapa roti, berapa ikan? 5.000 orang makan. Bukan hanya 5.000, di firman Tuhan yang lain dijelaskan 4.000 juga makan. Bahkan nama yang sama dikhotbahkan, nama Yesus itu, oleh Petrus, berapa ribu orang bertobat. Bapak Ibu bisa menjawabnya. Ini cerita firman Tuhan, cerita anak sekolah minggu. Tapi saya tidak berkata tentang sekolah minggunya. Yang saya katakan adalah menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita sekarang. Nggak usah berpikir apa kata orang. Pikirkan apa kata firman Tuhan. Itu yang terpenting sekarang. COVID sudah berlalu. Dan kata presiden, kata siapa, kita berteman dengan COVID sekarang. Tidak. Buatlah keputusan untuk tidak. Bertemanlah dengan Yesus. Bertemanlah dengan firman. Firman itu ambil, pikirkan, renungkan, jiwai, rasakan, serukan dalam hati, bertalu-talu, meditasikan. Yesus berkatakan, jika aku di dalam kamu, jika firmanku di dalam kamu, silakan lanjutkan sendiri. Yohanes 15 itu, ayat 7. Jadi, rahasia mujizat yang kedua adalah miliki hati yang kuat. Semakin keras berseru. Di ayat 48, anak Daud kasihanilah aku. Anak Daud kasihanilah aku. Anak Daud itu adalah jabatan Mesias yang menyatakan bahwa nanti akan lahir keturunan dari tunggul Isai dan lain sebagainya. Dan sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Akan ada kepermaian yang datang dari Tuhan. Salah satu jurnal saya tulis dari Yesaya pasal 4, kepermaian yang muncul dari Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, miliki Yesus dalam hatimu dan serukan. Jangan hanya berkata Yesus kalau waktu kaget saja. Itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada. Bahkan saat kita mendoakan orang saja dalam nama Yesus, hanya sekali waktu itu saja. Indah didengar, tapi kuasanya tak terlihat. Caranya adalah jadikan hati kita ini spiritual dulu, rohani dulu. Supaya firman itu mengerami hati kita. Supaya firman Tuhan mengeram hati kita, itu tidak bisa jadi kuat dengan sendirinya. Kalau Bapak Ibu memeditasikan Yesus, merenungkan Yesus, anak Daud kasihanilah aku, terus menerus di pikiran, di perasaan, di hati, keinginan-keinginan yang lain itu dengan sendirinya minggir. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus mematikan daging. Jadi kita memilih firman, kita hidupi dalam hidup kita simpan dalam hati kita pikirkan, kita renungkan, hati kita jadi kuat. Memiliki hati yang kuat, tidak bisa kita yang membangunnya. Tidak bisa kita panggil Mario Teguh. Mario Teguh sendiri tidak teguh. Saat anaknya datang, terjadi masalah rupanya dalam rumah tangga, tidak beres. Karena tidak tahu siapa Yesus, ya, tidak memiliki Yesus dalam hatinya. Nah, sekarang putuskan Bapak Ibu, memiliki pendengaran yang peka. Yang pertama, yang kedua, memiliki hati yang kuat adalah menyimpan Yesus dalam hati, menyimpan firman dalam hati. Itu rahasianya. Jadi tidak bisa hati kita ini tiba-tiba peka dengan sendirinya, pendengaran kita, lalu kuat dengan sendirinya. Harus ada Yesus di hidup kita, harus ada firman Tuhan di hati kita. Simpan firman Tuhan, karena firman ditanam dalam hati kita. Firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus, kerajaan surga seperti ragi. Dia yang akan mengkamiri diri kita, sehingga kita enak disantap di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau dengan kita menjadi roti yang enak dimakan. Kalau tepung dikamiri dengan ragi. Nah, kalau firman di hati kita, lalu kita memikirkannya, merenungkannya, kita sedang mengkamiri diri kita dengan kerajaan Allah, dengan pribadi Yesus. Karena sekali lagi saya ulang lagi, Yesus adalah firman yang menjadi. Nah, sekarang ada firman yang tertulis. Pikirkan itu. Entah firman yang mana, tapi malam ini saya memberi contoh yang diberikan oleh Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mohonlah belas kasihan Tuhan. Terus, tidak bisa hanya sebentar kita renung-renungkan, lalu ternyata tumbuh begitu. Tidak. Karena pertumbuhan rohani itu ya bertumbuh secara normal. Pertumbuhan, dia progres yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup seseorang. Pohon bertumbuh tidak bisa langsung tiba-tiba berbuah. Jadi dia mengalami progres dan proses. Nah, yang ketiga, ayat 52, kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau yang pertama memiliki pendengaran yang peka, yang kedua memiliki hati yang kuat, yang ketiga memiliki iman yang menyelamatkan. Saya perhatikan ada kata menyelamatkan dan ada kata iman. Nah, saya menekankan kata selamat, menyelamatkan ini. Soso punya artinya adalah disembuhkan, diberkati, dibebaskan. Itu dalam konteks ayat ini. Jadi pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Loh, iman yang seperti apa? Selama ini kita selalu bertalu-talu berkata, sering sekali di gereja bahkan diserukan, pokoknya beriman saja, beriman saja. Iman yang mana? Tapi kalau kita bertanya sama Bartimeus,
malam ini kita dijawab. Bartimeus, imanmu yang seperti apa yang menyelamatkan itu? Iman yang membuat kamu bisa sembuh dari butamu itu iman yang mana? Bartimeus akan menjawab saya dan Bapak Ibu dengan itu loh, ayat 47 dan juga ayat 48. Itu imannya. Imannya, dia iman dalam hatinya. Bartimeus berkata, Yesus anak Daud sanggup menyembuhkan aku. Yesus anak Daud sanggup mengasihi aku. Mustahil kesembuhan terjadi. Tapi bagi Bartimeus tidak, dia memiliki hati yang kokoh dan kuat. Semakin keras dia berseru. Bukan kenceng-kenceng suaranya, bukan itu. Suara saya kenceng ini karena supaya terdengar Bapak Ibu saja. Tapi saat saya merenungkan, ya hanya di dalam hati. Saya bolak-balik, Yesus anak Daud kasihani saya. Yesus anak Daud kasihani. Sambil berbaring, Yesus anak Daud kasihani saya. Yesus yang mulia kasihani saya. Yesus Mesias anak Allah yang hidup kasihani saya. Yesus yang maha kuasa kasihani saya. Yesus pencipta langit dan bumi kasihani saya. Saya mengembangkan seperti itu. Jadi belajar dari Bartimeus. Karena Bartimeus yang buta ini ngerti rahasianya. Memiliki iman yang menyelamatkan. Iman yang mana? Serukan. Berulang-ulang semakin keras, kata Bartimeus. Sungguh-sungguh. Semakin semangat. Jangan putus asa. Jangan putus asa gimana Bartimeus? Ngomong, panggil dia. Di dalam hatimu. Mulai dari dalam hatimu. Serukan, anak Daud kasihani aku. Anak Daud kasihani aku. Terus, bangun hubungan. Bangun hubungan ke surga. Bangun hubungan yang sungguh-sungguh. Penyakit kita apa? Mungkin ada hutang, mungkin ada masalah. Anggota persekutuan doa kami di PHTMB, Persekutuan Hamba Tuhan Misi Bahtera, yang saya pimpin hari ini, ada sedikit masalah mereka menghadapi dalam pelayanan. Jadi seminggu yang lalu ada yang minta izin telepon kepada saya, Pak, saya pergi ke kampung halaman, mungkin 2 minggu atau 3 minggu ngurus tanah keluarga. Silahkan Pak, saya katakan, namanya Pak Beni. Kemudian Pak Beni ini berangkat sampai di Jawa Tengah, di daerah Banjarnegara. Dan tadi saya mendapatkan kabar bahwa tanah yang diurus sudah muncul surat-suratnya. Karena bertahun-tahun tidak terurus dan keluarga yang lain pada takut mengurus, Pak Beni hamba Tuhan ini, anggota persekutuan kami, Persekutuan Hamba Tuhan Misi Bahtera, mengurusnya dan puji Tuhan beberapa surat pada muncul. Kemudian saya tanya, Pak, bagaimana, kurang apa lagi? Oh, ini dan itu. Baik. Lalu saya mendapatkan kabar istrinya di pelayanan yang ada di Jawa Timur, di Banyuwangi, di hutan kemarin jatuh dari sepeda motor dan bahu kiri itu patah. Jadi ada keberhasilan, tapi ada serangan balik. Nah ini dia, setan tidak suka saat anak Tuhan itu berhasil. Lalu saya katakan, dan hari ini dalam 2 minggu ini saya memeditasikan firman Tuhan ini, saya bertalu-talu, Yesus anak Daud kasihani saya. Yesus anak Daud. Rupanya ada maksud Tuhan. Saya memberitahukan hal ini kepada mereka. Saya bilang, Ibu, namanya Bu Yesi, istri Pak Beni ini. Pak Beni di Banjarnegara di Jawa Tengah berhasil ngurus surat tanah. Dan semakin melaju dan semakin baik. Ini serangan balik. Ayo kita berdoa. Dan Bapak Ibu, lalu kita berdoa bersepakat bertiga di telepon. Dan puji Tuhan, berakhir dengan damai. Saya katakan, Pak Beni maju terus, selesaikan surat-suratnya. Bu Yesi segera sembuh. Nah, saudara, pendengaran kita harus peka. Yang kedua, hati kita harus kuat. Lalu iman kita harus iman yang menyelamatkan. Kalau imannya yang
jenis iman yang tidak menyelamatkan, tidak akan mendatangkan mujizat. Iman yang dimaui oleh Yesus adalah berdasarkan firman-Nya. Imannya Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya merenungkan Ibrani 11, iman adalah dasar dan lain sebagainya. Iman adalah dasar dan bukti. Bukti yang mana? Buktinya harus firman. Bartimeus ditanya, Ibrani 11, itu imannya yang seperti apa Bartimeus? Seperti saya loh, yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah saya, kasihani aku. Dalam praktek sehari-hari saya tekankan lagi, Yesus yang mulia, sertai aku. Yesus yang mulia, berkati aku. Yesus anak Daud, sebut dia sebagai pembebas. Mesias adalah pembebas, pelepas. Jadi Bapak Ibu, itu rahasia mendatangkan mujizat versi Bartimeus. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, nanti bisa diseringkan. Dan Bapak Ibu sekali lagi, rahasia mujizat. Mujizat tidak diberikan dengan murahan, karena surga itu barang mahal. Tidak serta-merta percaya Yesus lalu mengalami mujizat. Ini mujizatnya apa? Mata buta menjadi celik, bisa melihat. Si pengemis pasti setelah ini akan bangkit memiliki pekerjaan yang baru. Karena di sana dia berkata firman Tuhan, jubahnya ditanggalkan, ia berdiri dan pergi mendapati Yesus. Nah, singkat cerita firman Tuhan berkata, Yesus merespon loh imannya. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu kehendaki? Kalau Anda memeditasikan Yesus dalam hati, kalau Anda dan saya menyimpan firman dalam hati dan memikir merenungkannya, timbul kuasa. Timbul kuasa. Saya ingat persis kapak timbul mengapung di zaman Elisa. Yang mustahil artinya menjadi tidak mustahil. Mari kita berjalan dalam budaya mujizat. Meditasikan Yesus dalam hati kita. Jadi bangunlah pendengaran yang peka. Bangunlah hati yang kuat. Dan bangunlah iman yang menyelamatkan. Dengan cara ala Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus yang mulia, kasihanilah aku. Yesus Mesias anak Allah yang hidup seperti Petrus. Terus menurut orang, siapa aku? Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kepadamu kuberi kunci kerajaan surga. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sekian. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Bapak-Mu berbicara sedikit. Roh Kudus, terangkan dalam hati kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, kekasih-Mu. Tuhan berkati setiap kami di GKS Community, semuanya yang sakit dalam nama Yesus. Yesus anak Daud menyembuhkan Anda yang berhalangan, yang mengalami hutang piutang. Dalam nama Yesus orang Nazaret, engkau mendapatkan jalan keluar, mendapatkan terobosan baru. Terimalah mujizat terobosan bagi pekerjaan, bagi pelayanan, bagi rumah tangga, bagi kesehatanmu. Dalam nama Yesus, terobosan, breakthrough menjadi bagianmu, mujizat menjadi bagianmu, dan langkah-langkahmu disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit penyakit diangkat, disembuhkan oleh Tuhan. Yang menempuh pendidikan, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kemampuan mendapatkan nilai yang terbaik, menjadi siswa yang baik. Terima kasih Tuhan. Yang bergumul dalam hal keuangan, Tuhan Yesus tolong. Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud yang mulia itu menolong Anda dalam hal keuangan. Dalam waktu cepat Anda memeditasikan nama Yesus,
Tuhan akan tolong Anda. Tuhan menjadi jawaban, dan Tuhan yang menggendongmu, menyertai langkah-langkah. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami memiliki pendengaran yang peka, biarlah kami memiliki hati yang kuat, biarlah kami memiliki iman yang menyelamatkan. Yesus Anak Daud memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.